Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selamat bertemu kembali dengan Bu Isma di pelajaran PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, sebelum kita memulai aktivitas, alangkah baiknya kita diawali dengan doa, biar apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat untuk kita ke depannya. Silakan untuk memimpin doa Ketua kelas. Aul, silakan dipimpin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa selesai. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah diawali dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan saat ini itu bermanfaat untuk kita ke depannya. Oke, ada yang nggak hadir hari ini? Ada yang nggak hadir nggak, Nak? Coba kita absen ya. Aditya Hadiansah? Sakit ya? Oke. Adit Kurniawan? Oke. Alia? Agita? Alpa? Aulia Putri? Azahra? Oke. Davan? Oh, Dakin sakit ya? Semoga lekas sembuh ya. Egi Jasni? Oke. Fitriana Nazra? Sakit? Sudah ada keterangan sakitnya? Ada. Hana Fitriani? Hadir. Jeffrey Daniel? Kayla Aulia? Kayla kemana, Nak? Sakit apa izin? Izin, oke. Yusra Mawati? Mama Dara Surya? Oke. Maria Magdalena? Hadir. Mama Uti? Oke. Mama Darita? Oke. Mulia? Nadia? Nadia kemana, Nak? Izin ya? Narendra? Narendra kemana? Izin juga. Nova Nazaki? Queen? Oke. Raditya? Bisben? Tasya? Hadir. Renata? Oke. Fikri Jibril? Hadir. Sabrina? Oke. Sarah? Oke. Sela? Sriwidya? Sriwidya kemana? Sakit? Oh, sakit apa Sri? Sudah ada kabar? Oke, nanti dijenguk ya. Silvia Dewi? Parita? Lagi izin juga ya, tadi orang tuanya nelpon. Widya Anggraini? Hadir. Saskia Ramadhani? Sakit juga ya. Oke, terima kasih banyak, Nak. Oke, sudah ready kamu untuk belajar? Sudah ready belajar PPKN bareng Bu Isma? Oke, silakan dikeluarkan buku catatannya, silakan dikeluarkan buku paketnya. Kita mulai ke pembelajaran. Oke, Nak, kalau minggu kemarin kita belajar tentang apa minggu kemarin? Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Hah? Kat, halo lu. Oke, anak-anakku, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang apa, Nak? Oke, minggu kemarin kita belajar tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu apa ya? Ada yang bisa jawab atau masih ingat? Apa sih yang disebut dengan hak asasi manusia?
Oh ya, Queen, silakan berdiri Queen. Kalau kemarin kamu masih ingat apa itu hak asasi manusia, Queen? Hak asasi manusia adalah serangan hak yang melekat pada manusia dan keberadaan manusia bagi makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dilindungi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi keselamatan serta perlindungan hak dan keselamatan manusia. Oke, good job. Yuk kita tepuk tangan untuk Queen. Oke, kalau tadi betul kata Queen bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang paling mendasar, yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir dan pemberian dari Tuhan. Macam-macam hak, macam-macam HAM apa yang kamu terima atau hak asasi apa yang kamu masih ingat di pelajaran kemarin? Apa sih macam-macam hak asasi manusia? Ada yang mau menyampaikan? Oke, Agna, kalau menurut Agna apa sih macam-macam hak yang Agna terima sebagai manusia? Hak pribadi, bebas masuk dan mengikuti organisasi berdasar mengeluarkan pendapat berdasar untuk memilih, membangun, dan menjalankan agama dan kepercayaan. 2. Hak asasi politik, hak menjadi warga negara untuk memilih dan dipilih dan mengumpulkan kekayaan, kebebasan memilih pekerjaan, hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. 4. Hak asasi maupun hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Oke, good job. Terima kasih Agna. Betul kata Agna. Betul kata Agna, tadi salah satu hak asasi yang dimiliki oleh seseorang ada hak pribadi, yaitu adalah hak mengeluarkan pendapat, hak untuk memilih dan dipilih. Pernah lihat atau pernah melakukan pemilihan ketua OSIS? Pernah. Oke, pemilihan ketua OSIS itu salah satu hak asasi manusia kalian di bidang politik. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang apa sih? Nah, oke. Oke, Nak. Hari ini, kalau minggu kemarin kita belajar tentang hak asasi manusia, ya. Dan tadi salah satu hak asasi manusia kalian adalah hak untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat, dan kalian punya hak pilih dan dipilih. Dan kalian tadi sudah menyebutkan pernah melakukan pemilihan ketua OSIS? Pernah. Ya, itu salah satu hak kalian di bidang politik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kelihatan materinya nggak, Nak? Kelihatan? Sebentar, ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang dinamika dan sistem demokrasi Pancasila. Ya, kenapa kita harus belajar tentang demokrasi Pancasila? Salah satu alasannya adalah kenapa kalian itu harus belajar tentang demokrasi Pancasila. Yang pertama, kalian bisa menghayati nilai-nilai demokrasi pada sistem demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kalian diharapkan berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian demokrasi pada sistem demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menurut John Locke. Kemudian, kalian bisa menganalisis hakikat demokrasi pada sistem demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, kalian bisa mengidentifikasi klasifikasi demokrasi pada sistem demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kemudian kalian bisa menganalisis klasifikasi demokrasi pada sistem demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145. Kalian bisa merinci klasifikasi demokrasi pada sistem demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145 dengan baik. Kalian bisa menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145 dengan baik. Jadi inilah kenapa kalian itu harus belajar tentang sistem demokrasi Pancasila. Oke, next. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini, itu kita akan belajar tentang apa sih hakikat demokrasi, kemudian kita akan belajar tentang pengertian, asas, dan prinsip demokrasi, serta klasifikasi demokrasi. Masih semangat untuk belajar PKN? Oke, Ibu punya jargon. Kalau Ibu bilang Giwangkara, kalian jawabnya Membahana. Kalau Ibu bilang PKN, jawabnya adalah Juara. Oke, Giwangkara. PKN. Ya. Oke. Tolong perhatikan di sini ada gambar. Gambar yang pertama. Perhatikan gambar. Lagi ngapain sih? Demo. Kenapa dikatakan demo? Oh, ada toa. Oke, next gambar berikutnya. Lagi ngapain? Pemilu. Kenapa kalian bilang ini pemilu? Oh, ada yang sedang memasukkan surat suara dan ini ada bilik suara. Oke, lanjut kita ke ketiga. Gambar yang ketiga. Lagi ngapain? Bermusyawarah. Oke. Ini adalah gambar orang-orang lagi bermusyawarah. Next. Oke. Dari tiga gambar tadi, mulai dari orang lagi demo, kemudian ada yang lagi melakukan pemilihan di belakangnya ada bilik suara dan memasukkan kartu suara, kemudian ada lagi yang lagi bermusyawarah. Tiga gambar tadi itu sudah mencerminkan pelaksanaan demokrasi. Ya, tiga aktivitas tadi itu termasuk aktivitas demokrasi. Ada yang tahu apa itu demokrasi? Pernah membaca tentang materi demokrasi sebelumnya? Atau kamu tahu nggak apa sih demokrasi? Ada yang mau mengungkapkan apa sih demokrasi? Mungkin Nova, menurut Nova, demokrasi itu apa, Nova? Demokrasi itu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, good job. Kalau menurut Noval, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Ada yang berpendapat lain kira-kira? Apa sih yang kalian tahu tentang demokrasi? Nah, ada? Demokrasi itu adalah sebuah pemerintahan yang mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Oke, kita pelajari. Next. Demokrasi, kalau demokrasi itu berasal dari dua kata. Ada demos dan ada kratos atau kratein. Ya, kalau demos itu artinya adalah rakyat, sedangkan kratos adalah pemerintahan. Nah, kalau secara sederhana, berarti demokrasi itu adalah sebuah pemerintahan oleh rakyat. Ibu ulang ya. Demokrasi itu berasal dari dua kata. Ada demos dan ada kratos. Kalau demos itu artinya apa? Rakyat. Kalau kratos itu artinya apa? Pemerintahan. Jadi kalau sederhana, demokrasi itu apa, Nak? Pemerintahan oleh rakyat. Oke, jadi sederhananya kalau demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Next. Nah, beda lagi, kalau menurut para ahli, salah satunya adalah menurut Abraham Lincoln, bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau dalam pengertian yang kompleks, berarti demokrasi itu suatu sistem pemerintahan
yang mana mengabdi kepada kepentingan rakyat tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik. Jadi artinya bahwa sebuah demokrasi itu diberikan untuk kepentingan rakyat, bahwa pemerintah itu memberikan pengabdian kepada rakyat tanpa melihat rakyat itu memberikan apa ke negara, ya. Kemudian sementara pengisi jabatan-jabatan publik dilakukan dengan suara dukungan rakyat. Artinya yang menduduki jabatan-jabatan publik seperti itu presiden, seperti itu kepala daerah, itu diisi dengan dukungan suara rakyat. Artinya harus sesuai dengan keinginan rakyat. Kemudian mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Bahwa di negara yang berdemokrasi, warga negaranya itu mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Next. Nah, prinsip demokrasi dalam melakukan demokrasi itu, dalam pelaksanaan demokrasi itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nggak boleh ketika menjalankan demokrasi tetapi prinsip-prinsip demokrasinya tidak dilakukan. Ada berapa prinsip demokrasi? 6, ya. Oke, sebelumnya ada yang pernah baca nggak? Apa sih prinsip-prinsip demokrasi? Atau prinsip demokrasi apa saja yang kalian ketahui? Cuma ada yang pernah baca sebelumnya? Prinsip-prinsip demokrasi. Oke, Rasya. Oke, Rasya. Rasya sebelumnya sudah pernah baca tentang materi demokrasi, Rasya? Oh, sudah. Menurut Rasya atau seingat Rasya dari hasil Rasya baca, prinsip-prinsip demokrasi itu apa aja, Nak? Prinsip demokrasi itu ada 6. 1. Negara berdasarkan konstitusi. 2. Jaminan HAM dan HERS. 3. Bebas berkumpul dan menyatakan pendapat. 4. Pergantian dan kekuasaan secara berkala. 5. Peradilan yang tidak memihak. 6. Semua sama di mata hukum. Oke, jujur. Kita tepuk tangan buat Rasya. Oke, nah betul kata Rasya. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Rasya bahwa prinsip demokrasi itu ada 6. Yang pertama adalah negara berdasarkan konstitusi. Artinya sebuah negara itu harus berdasarkan dengan konstitusi. Konstitusi negara kita apa? Undang Dasar 1945. Artinya dalam pelaksanaan demokrasi itu harus sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, bahwa demokrasi itu harus ada jaminan HAM dan VERS. Jaminan HAM artinya adalah jaminan, salah satunya di pemilu itu kan ada prinsip luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan kerahasiaan kita adalah salah satu hak asasi manusia. Yang ketiga adalah bebas berkumpul dan menyatakan pendapat. Negara yang demokrasi itu memberikan kebebasan rakyatnya untuk menyampaikan aspirasi. Kemudian yang keempat itu adalah pergantian kekuasaan secara berkala. Artinya sebuah jabatan publik itu harus diganti beberapa tahun. Contoh, presiden itu gantinya setiap berapa tahun sekali, Nak? Nah, berapa? 5. Jadi setiap 5 tahun sekali itu presiden itu kita ganti lewat pemilihan umum. Yang menang siapa? Dia yang terpilih atau yang menang di pemilu. Begitupun kepala daerah. Kemudian harus ada peradilan yang tidak memihak. Artinya hukum di kita itu tidak boleh memihak ke salah satu atau ke salah satu pihak. Kemudian yang terakhir itu adalah semua sama di mata hukum. Ya, ingat, jadi prinsip demokrasi itu ada berapa, Nak? Ada 6. Oke. Selain prinsip demokrasi, kita juga mengenal dengan klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi, ada yang pernah baca sebelumnya apa sih? Ya, pengklasifikasian demokrasi atau klasifikasi demokrasi itu kebagi menjadi berapa? Ada yang pernah baca sebelumnya? Oke, Jeffrey, silakan Jeffrey. Klasifikasi demokrasi terbagi menjadi 3. Pertama berdasarkan titik perhatiannya, yang kedua berdasarkan ideologi, yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama berdasarkan titik perhatiannya, yang satu demokrasi formal, dua demokrasi material, dan tiga demokrasi bangunan. Oke. Berdasarkan ideologi, demokrasi konstitusional atau liberal, dan demokrasi rakyat. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Oke, terima kasih Jeffrey. Tepuk tangan untuk Jeffrey. Oke, ya klasifikasi demokrasi itu ada
tiga, ada berdasarkan titik berat perhatiannya, ada berdasarkan ideologi, dan berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Kita mulai dari sini. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat itu ada dua, demokrasi langsung dan tidak langsung. Kalau demokrasi langsung artinya adalah rakyat itu langsung menyampaikan aspirasinya pada pimpinan. Ini hanya terjadi di negara yang masyarakat atau rakyatnya kecil, dan di Indonesia itu tidak cocok. Yang kedua ada demokrasi tidak langsung. Kalau demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan atau sebuah presiden, contohnya itu melalui lembaga tertentu. Contoh ada MPR, ada DPR. Ya, kemudian di sini ada berdasarkan titik berat perhatian. Kalau berdasarkan titik berat perhatian itu ada tiga, ada demokrasi formal, material, dan demokrasi gabungan. Kalau demokrasi formal artinya adalah sebuah demokrasi yang lebih menitik beratkan pada bidang politik, kebebasan di bidang politik. Ini adanya di negara-negara liberal. Kalau yang kedua demokrasi material, kalau demokrasi material itu sebuah demokrasi yang lebih menitik beratkan pada bidang ekonomi. Itu ada di negara sosial. Kalau demokrasi gabungan, jadi mereka itu sebuah negara yang melaksanakan demokrasi, tidak hanya menitik beratkan pada bidang politik, tetapi juga pada bidang ekonomi. Dua-duanya. Contohnya apa? Indonesia menganut demokrasi gabungan, itu demokrasi Pancasila. Oke, ini adalah asasnya. Asas pokok demokrasi yang pertama adalah asasnya harus ada pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Ya, misalnya apa? Ada pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Artinya kalau asas demokrasi di sini adalah harus ada pengakuan partisipasi rakyat. Artinya adalah rakyat itu harus ikut berpartisipasi untuk memilih wakil-wakil mereka, dan itu dilakukan melalui pemilu. Oke, paham sampai di sini, Nak? Oke, silakan. Ini ada sebuah video. Silakan kamu amati dengan baik videonya. Silakan diamati videonya ya, Nak. Oke, sudah diamati videonya? Oke, dari video tadi kira-kira aktivitas yang ada di video lagi ngapain, Nak? Pemilihan ketua OSIS. Kalau lihat dari video tadi itu bisa dikatakan aktivitas demokrasi tidak? Oh, bisa. Kalau dari pemilihan tadi ada pemilihan ketua OSIS, itu mungkin mereka sudah menjalankan demokrasi dengan prinsip-prinsip demokrasinya tidak? Apakah yang tadi pemilihan ketua OSIS itu sudah bisa diklasifikasikan pelaksanaan demokrasi pada klasifikasi demokrasi mana? Ayo, dan nanti dulu kalian baca, ya, sekalian baca. Oke, paham? Oke, sekarang silahkan kalian duduk berkelompok. Ibu bagi kelompok menjadi 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan, Nak, duduk berkelompok. Sudah selesai dengan kelompoknya belum ini? Sudah, oke. Kalau sudah, silakan kalian duduk berkelompok. Kalau sudah berkelompok, Ibu ada lembar kerja siswa. Kalian bisa lihat di lembar kerja siswa itu ada kompetensi dasarnya apa, kemudian ada tujuan pembelajarannya apa,
Coba, dan ini ada kolom pertanyaan. Ibu bagiin dulu ya ini ya. Ya, oke. Aduh. Kamu udah ada ya? Ini aja deh. Oke, Nak. Sudah dibuka LKPD-nya? Ya, sudah ada. Silakan kamu lihat di LKPD-nya. Itu ada mulai dari pertanyaan kompetensi dasarnya apa, kemudian kamu juga di situ ada tujuan pembelajarannya apa dan cara pengerjaannya. Cara pengerjaannya di situ ada petunjuk pengisian. Pastikan kamu sudah melihat tayangan tadi yang Ibu tayangkan. Kemudian kedua, bacalah soal dengan baik. Ada 2 soal, yaitu soal pertama adalah silakan kalian analisis dari video yang tadi ditayangkan. Sudahkah video tersebut menjalankan demokrasi dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi? Kedua, silakan kalian analisis dari video yang tadi ditayangkan, itu termasuk klasifikasi demokrasi yang mana yang diterapkan, dan kalian berikan alasan. Kalian boleh baca literasi dari media online atau menggunakan Google, dan boleh dari buku lain. Silakan untuk berkomunikasi, silakan untuk dikerjakan. Ibu Kajar, ya, kamu bisa nyari di sini ya, Nak. Kamu nyari di modul bahan ajar yang Ibu kasih untuk menyelesaikan di sini. Nanti kamu bagian apa, Alia? Presentasi. Kamu bagian apa, Nak? Kamu bagian nyari. Kamu bagian apa, Nak? Nyari juga. Presentasi. Oh, pakai presentasi juga. Ini di ini ya, lembar kerjanya. Ini. Silakan kamu dibaca. Ini. Boleh dicari dari literasi yang lain. Ya. Oke. Kamu silakan dibaca literasi yang lain. Sambil gua nyontek ini lagi ngapain? Habis ini ngapain gua ya? Ini Bu yang tadi kan nomor 14. Oh, ntar habis ini ya, kita kasih waktu sampai 5 menit lagi. Ini kan Adit tuh nggak ada. Itu ntar ganti siapa? Kira-kira. Ada di sana tuh, si Sera aja nggak apa-apa lah, si Sera. Terus saya nanya ini Bu. Mana? Iya. Mana? Oh, Si yang Sera. nomor 15. 15 Jahra siapa? Ada di sana lah si Sela. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Benar kan kelompok lu Radit. Iya nggak apa-apa, nanti yang nyanggah. Lalu kalau iya, kalau udah ngebahas, nanti berarti ini. Kalau kamu Jahra ngebahasnya tentang kamu cuman setelah presentasi, setelah mereka presentasi, kamu bagian Oke, kamu yang nyanggah ya? Yang nyanggah siapa? Lu ya? Iya. Iya, yang nyanggah ya nanti. Habis presentasi. Nanti setelah presentasi kan Ibu ngasih kesempatan. Iya, kelompok mana yang akan ngasih pendapat lain gitu? Hah? Nah, iya, iya nanti kan siapa yang mau nyanggah lu ke depan gitu ya? Ya, kamu boleh sambil membaca dari literasi yang lain, dan kalian silakan diskusikan dengan teman-teman kalian ya di isinya. Mau main game juga nggak apa-apa lah, Adna. Ya, main game aja mas. Kurang googling Bu. Hah? Ya jadi googling itu. Gua hari ini cuma beliin minum aja ya, McD-nya buat nanti di Januari ya. Apa Bu? Ya, silakan didiskusikan dengan teman kalian bagaimana sih pelaksanaan tadi yang di video
itu udah selesai dengan prinsip demokrasi apa belum, kemudian udah termasuknya ke klasifikasi yang mana ya. Silakan sambil diskusi dengan teman-teman kalian dan sambil kalian lihat dari literasi yang lain. Nah, apa? Itunya dong, ke paling atasnya. Apa? Cek di grup yang link apa? Kirimin lagi link apa kuisis link kuisis. Hah? Nah, yang lama. Soalnya nggak dia. Kirim di grup tuh. Gimana sih? Ini ada. Iya. Oke. Kamu silakan pakai dasar teori, apa yang kamu kerjakan itu memang sudah ada teorinya di buku. Ini untuk bahan ajarnya ya. Ya, pakai dulu ini. Tadi jadi ini. Ini ya. Ini buku PKN mana sih, Mbak? Ini sudah sesuai ya. Sudah sesuai ya dengan ini. Oke, gitu. Saling kalau ada kesulitan silakan dibicarakan. Ada kesulitan nggak, Nak? Ada kesulitan? Enggak. Oke. Ada kesulitan nggak? Oke. Ada kesulitan Egi Jasmine? Kenapa di rapot lu namanya jadi telur Jasmine? Telur bukan Egi. Emang? Oh, dari egg meren ya, telur gitu ya. Serius. Ada kesulitan, Nak? Ada kesulitan? Oke. Ini diomongin dulu. Iya, nanti diomongin. Ya. Oke, waktunya kita cukup. Oke. Ada udah selesai kalian untuk mengerjakannya? Sudah didiskusikan dengan teman-teman kamu? Sudah dicek lagi kerjaannya? Oke, kelompok mana yang mau mendiskusikan hasil kerjanya? Kelompok mana yang mau? Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 yang mau presentasi? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan. Oke, kita sebentar. Ya. Karyana. Oke. Oke, anak-anakku, sekarang dari kelompok 2 kita akan mempresentasikan hasil kerjaannya, bahwa tadi apakah video tadi yang ditayangkan itu sudah melaksanakan demokrasi sesuai dengan prinsip demokrasi atau belum, dan termasuk kepada klasifikasi demokrasi mana. Silakan kelompok 2, siapa yang mau mimpin, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan tentang beasiswa yang sudah di nama saya boleh dimulai. Sorry. Nah, sekarang ada bagian 1, kami telah menganalisis video yang ditayangkan. Nah, video
yang ditanyakan ini menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Itu menjalankan prinsip-prinsip demokrasi ya? Nah, jawabannya iya, karena video tersebut memperlihatkan proses pemilihan ketua OSIS yang menerapkan prinsip yang pertama itu jaminan HAM dan HAM. Karena pemilihan ketua OSIS itu kan harus luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia, juga jurdil, jujur, dan adil. Jadi yang kedua ada pergantian kekuasaan secara bertahap. Karena OSIS diganti setiap satu tahun sekali. Yang ketiga ada negara berdasarkan konstitusi. Karena pemilihan ketua OSIS dilaksanakan berdasarkan asas peraturan soal. Dan yang keempat itu semua sama dengan hukum. Yang kelima berdasarkan dan mendapatkan oleh sekolah dan pada bagian 2 untuk menganalisis video dan yang pertama ada demokrasi dilakukan karena negara kita memiliki penduduk sehingga membangun kebiasaan yang kedua ada demokrasi formal karena mengikuti terapkan kesamaan di bidang politik. Oke, yuk kita tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, sudah bagus pernyataannya. Kalau dari kelompok 2 saya tegaskan, sudahkah demokrasi melaksanakan demokrasi dengan prinsip-prinsip demokrasinya? Jawabannya tadi sudah. Kalau menurut kelompok 2 bahwa sudah menjalankan demokrasi dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kita lihat dulu di prinsip-prinsip demokrasi. Oke, kata kelompok 2 sudah menjalankan demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah berdasarkan konstitusi. Betul, katanya pelaksanaan OSIS itu adalah berdasarkan aturan. Yang kedua itu ada jaminan HAM dan FRES. Karena ketika melakukan pemilihan OSIS itu berasaskan rahasia. Rahasia itu kan adalah hak asasi manusia. Kemudian adalah bebas menyatakan pendapat. Karena kan memilih ketua OSIS itu sesuai dengan pendapat kita. Ya, sesuai dengan pendapat kita bukan? Iya. Kemudian sudah berprinsip bergantian kekuasaan secara berkala. Betul. Karena pelaksanaan pemilihan ketua OSIS itu dilakukan 1 tahun sekali. Itu artinya adalah kekuasaan berkala. Ya. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok 2 atau ada yang menyanggah? Dipersilakan. Oke, Sarah. Sarah dari kelompok berapa, Nak? Oke, dari kelompok 1, silakan Sarah, sambil berdiri boleh, Nak. Dulu saya minta maaf karena saya tidak setuju dengan mengenai pendapat dia. Karena konstitusi demokrasi formal hanya ada di negara liberal. Sedangkan negara kita adalah negara yang demokrasi liberal, dan hanya mementingkan politik, tapi juga mementingkan ekonomi. Oke, good job. Kita kasih aplaus juga buat Sarah. Oke, kalau kata kelompok 2 bahwa klasifikasinya termasuk klasifikasi demokrasi formal, ya, karena mementingkan di bidang politik. Tapi menurut Sarah nggak setuju. Kenapa? Karena kalau yang menitik beratkan pada bidang formal itu hanya ada di negara liberal, sedangkan negara kita adalah negara demokrasi, adanya di demokrasi gabungan. Oke, begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, cukup ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya yang sudah luar biasa bagus. Oke, tadi kan ada pernyataan dari kelompok 2 masuknya ke demokrasi tidak langsung dan formal. Tapi kalau kata kelompok 1 itu nggak setuju kalau formal. Soalnya kalau formal itu hanya ada di negara liberal, sedangkan Indonesia sendiri adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi gabungan, menitik beratkan pada hal politik dan juga materi. Oke, kira-kira dari hasil tadi diskusi ada yang mau menyimpulkan nggak? Kira-kira hasil kesimpulan dari apa yang kamu kerjakan, kesimpulannya apa sih? Ada yang menyimpulkan? Oke, Zahra dulu, Zahra. Oke, Zahra. Zahra, silakan Zahra. Dari situ. Kesimpulannya adalah negara Indonesia sudah sesuai dengan prinsip demokrasi dan masuk klasifikasi tidak langsung. Oke, good job. Jadi kalau menurut Zahra, dari hasil tadi diskusi kita kesimpulannya bahwa
pemilihan ketua OSIS yang ada di video itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan negara kita atau demokrasi yang dilakukan itu adalah demokrasi yang tidak langsung. Oke, sampai di sini ada yang mau menanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke, Dara silakan Dara, apa yang mau ditanyakan? Bu, untuk di Indonesia ini masuknya ke dalam klasifikasi demokrasi mana? Oke, Gujup, pertanyaan yang luar biasa, bagus buat Dara. Kalau menurut Dara, Bu, kalau demokrasi Indonesia itu masuknya ke klasifikasi demokrasi mana ya? Oke, ada di klasifikasi titik berat perhatiannya, kita lebih ke sini Darel. Demokrasi gabungan. Kenapa demokrasi gabungan? Karena kita tidak hanya menitik beratkan pada bidang politik saja, tetapi juga di bidang ekonomi. Makanya negara-negara yang menganut demokrasi gabungan itu ada di negara-negara yang gerakan non-blok. Salah satunya Indonesia. Indonesia sendiri menganut demokrasi Pancasila. Artinya ketika pelaksanaan demokrasi itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, itu adalah berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Itu ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Kenapa Indonesia tidak langsung? Karena ketika rakyat menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan itu melalui lembaga. Salah satunya ada lembaga perwakilan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat itu apa aja, Nak? MPR, good job, apa lagi? DPR, DPD. Jadi ada 3 perwakilan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat itu ada MPR, ada DPR, dan DPD. Itu salah satu pembuktian bahwa negara kita adalah menganut demokrasi tidak langsung. Oke, paham sampai sini? Oke. Dari pertemuan hari ini, ada yang mau merefleksikan? Kira-kira apa sih yang mau merefleksikan pertemuan hari ini? Oke, Nova, silakan Nova. Oke, Nova mau merefleksikan untuk pertemuan hari ini. Silakan Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal dari Putra. Di sini saya akan merefleksikan mengenai materi pada pagi hari ini. Yang pertama mengenai HAM. Apa sih HAM? Hak asasi manusia atau yang biasa dengan HAM adalah hak yang melekat pada diri seorang dari lahir, yang berguna untuk meningkatkan dan menghormatkan perlindungan serta memartabatkan seseorang. Nah, HAM sendiri memiliki berbagai macam-macam yang bisa kita terima. Yang pertama adalah hak asasi pribadi kebebasan masuk dan memilih organisasi. Yang kedua adalah memilih dan memilih hak dipilih atau memilih. Dan yang ketiga adalah hak asasi ekonomi, kita berhak untuk memiliki dan mencari uang dengan hak yang sama. Nah, untuk yang keempat adalah hak asasi hukum untuk melakukan perlakuan yang sama dengan hukum. Itu adalah macam-macam hak yang bisa kita terima. Untuk yang selanjutnya adalah macam-macam penelitian selanjutnya adalah contohnya adalah pemilihan ketua OSIS. Nah, yang selanjutnya adalah cut, Pak. Yang tadi itu Bu, Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal menjadi Sabutro. Di sini saya akan merefleksikan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas 1. Negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua adalah jaminan hak asasi manusia dan pers. Yang ketiga adalah bebas berkumpul dan menyatakan pendapat. Yang keempat adalah pergantian kekuasaan secara berkala. Yang kelima adalah peradilan yang tidak berpihak. Dan yang terakhir adalah semua sama di mata hukum. Selanjutnya kita menuju ke klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya, yang kedua berdasarkan ideologinya, dan yang terakhir adalah berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, di sini saya akan membahas dulu yang pertama, demokrasi berdasarkan titik beratnya. Terbagi menjadi demokrasi formal, material, dan demokrasi gabungan.
Oke, yang kedua saya akan membahas berdasarkan ideologi. Yang terdiri yang pertama adalah demokrasi konstitusional atau liberal dan demokrasi rakyat. Yang terakhir adalah berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat yang terdiri dari demokrasi langsung dan tidak langsung. Di negara kita, Indonesia, menganut demokrasi gabungan berdasarkan titik kepribadiannya serta menganut demokrasi tidak langsung berdasarkan proses penyaluran kehendaknya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Nova. Silakan. Terima kasih Nova. Oke, sangat luar biasa refleksinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia itu sudah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik, dan negara kita itu klasifikasinya masuk klasifikasi tidak langsung dan demokrasi gabungan. Oke, ya. Jadi kesimpulannya bahwa negara kita dalam pelaksanaan demokrasinya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan negara kita termasuk kepada klasifikasi demokrasi tidak langsung dan demokrasi gabungan. Ya, jadi tidak hanya menitik beratkan pada bidang politik saja, tetapi juga bidang ekonomi. Oke, pertemuan kali ini materinya cukup sampai di sini. Jangan lupa, silahkan nanti kalian kerjakan di modul untuk PR minggu depan yang akan kita bahas itu tentang menganalisis bagaimana pelaksanaan demokrasi. Ya, silakan dari literasi lain bagaimana pelaksanaan demokrasi zaman Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi. Nanti silakan dikumpulkan ya. Oke, hari ini kita ada kuis untuk mengukur sampai di mana kemampuan kalian. Ada kuis, ada evaluasi, soal evaluasi. Linknya saya bagikan di WA grup ya nak ya. Sudah ada. Oke. Kita lihat dulu. Oke. Ada kuisis, ada soal yang harus dikerjakan. Ini oke. Sebentar, nanti ada kodenya. Tunggu ya. Cut. Oke, nah ada soal evaluasi, kita pakai platform Quizizz. Ada 2560009 ini untuk untuk kodenya. Oke, kita bisa mulai ya. Lu kemarin dapat ya? Ada yang belum? Harusnya yang 21 dulu. Hah? Harusnya yang 21, kalau enggak 21 dulu baru yang 20-an ya. Kalau misalnya yang 20 dulu itu kayak nggak nyambung banget. Ya, biarin aja, biarin nggak apa-apa. Biarin itu. Tinggal doa ya. Doa penutup. Nah, WA si Talita tadi masuk.
Bangun, bangun, bangun. Sudah selesai? Oke. Kita lihat. Bentar ya. Yang belum selesai. Oke, kita waktunya habis ya. Kita lihat yang top skornya siapa. Oke, kita lihat top skornya. Yang ketiga itu ada Nova, yang kedua itu ada Cara, dan yang satu itu ada Dirki Cibre. Oke. Oke, nanti kita tetap semangat. Nanti kita kerjain lagi soal berikutnya di pertemuan berikutnya. Oke, selesai ya. Oke, Nak, untuk pembelajaran hari ini. Oke, Nak, untuk pembelajaran hari ini dengan materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Silakan Ketua kelas dipimpin doanya. Untuk pembelajaran hari ini doa menurut cara masing-masing. Doa selesai. Alhamdulillah, pelajaran hari ini udah selesai dan sampai bertemu di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come to and let's do what we do. Someone show me. Come to and let's do what we do. Someone do and let's
berpisah untuk selamanya. Ingatlah apabila bertemu nanti, mohon jangan lupakan aku. Selamat tinggal teman-temanku, kita berpisah untuk selamanya. Tak mungkin lagi kita akan bersama. Mohon jangan lupakan aku. Selamat tinggal teman-temanku, kita berpisah untuk selamanya. Ingatlah apabila bertemu nanti, mohon jangan lupakan aku. Selamat tinggal teman-temanku, kita berpisah untuk selamanya. Tak mungkin lagi kita akan bersama. Mohon jangan lupakan aku. Selamat tinggal teman-temanku, kita berpisah untuk selamanya. Ingatlah apabila bertemu nanti, mohon jangan lupakan aku. Selamat tinggal teman-temanku, kita berpisah untuk selamanya. Tak mungkin lagi kita akan bersama. Mohon jangan